bahwa solat butuh bahasa tubuh. Ruku, sujud, i'tidal, tahiyat, itu semua gerakan, namanya bahasa tubuh. Yang kedua, solat butuh lughatul lisan, dia bahasa lisan. Tanggulala bait Fatihah tidak dibaca dalam hati, tapi dibaca secara lisan. Dan yang kedua adalah lughatur ruh, bahasa hati atau bahasa jiwa. Dan itu hanya dua. Yang pertama khusyuk dan yang kedua khudu'. Khusyuk itu artinya fokus. Kalau dia khudu adalah ketundukan. Setiap orang yang tunduk khudu, insya Allah dia khusyuk. Tapi tidak semua orang khusyuk dia bisa tunduk. Sehingga menghilangkan atau memunculkan kekhusyuan dan ketundukan itu, caranya adalah memunculkan kebesaran Allah dan menghilangkan ego pribadi. Ya, itulah yang disebut dengan makna Allahu Akbar. Malam hari ini kita akan perbanyak di dialog ya, pertanyaan-pertanyaan, karena kemarin itu botak gantung. Karena tertambah dengan zikir ya. Sehingga insyaallah malam hari ini kita bisa maksimalkan dialog kita tentang solat itu sendiri. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau membahas tentang solat, kita tidak lagi membahas tentang wajibnya, karena kita sudah solat. Tidak ada lagi pembahasan Ustadz solat itu wajib atau tidak. Tidak boleh Pak. Bagi orang yang tidak mengetahui, tidak ada beban hukum. Tapi rata-rata kita semua hari ini tahu bahwa solat itu wajib. Dan ketika diyakini solat itu tidak wajib, kufur. Itu resikonya. Ketika solat itu diyakini tidak wajib, maka dia kufur Pak. Karena kewajiban solat itu masuk pada kesepakatan para ulama yang tidak boleh dibongkar lagi. Sehingga kalau ada yang membongkar, ada yang merubah statusnya muslim yang keluar dari agama ini. Takut mau bilang kafir, kufur saja. Ilustrasi sederhana, lo ngajal tabi'ah nanti letuluhu Ustaz. Itu letuluh kan alasannya dia tak? Kalau alasannya dia tertidur dan dia tidak sholat, Bapak Ibu, dan dia tidak mengqadha sholatnya, maka status keislamannya dia muslim tapi fasik. Muslim dia tapi fasik. Apa itu fasik? Tahu benarnya tapi dia tidak lakukan. Belum keluar dari agama itu. Tapi kalau pertanyaannya, lo aja tabi'ah subuh enti. Sejak 2 hari yang lalu sampai hari ini dan seterusnya, saya tidak meyakini lagi bahwa tabi'ah itu wajib. Ini bahaya. Yang wajib dianggap tidak wajib, kufur. Oleh para ulama rumusnya yang satu. Semua perkara yang disepakati oleh ulama, sepakat ya, tidak ada yang berbeda. Istilahnya namanya al-ma'lum minad dini bid-darurah. Sesuatu yang sudah final dan tidak bisa lagi digugat dan diotak-atik. Jika ada yang mempertanyakan dan dia mengingkari, kufur Pak. Beda dengan tadi. Langalah jala puasa ya. Ilan tinggalon puasa. Iyo bolan tinggal apa ya? Maka nilainya dia muslim tapi fasik. Tapi kalau ditanya, langalah jala puasa ya. Atau puasa itu wajib botolahui. Atau puasa itu wajib botolahui. Sisa liyo enggak terserah. Kufur. Karena kenapa? Ulama tidak memperdebatkan lagi dia sunnah atau wajib. Wajib. Enggak tinggal lu. Wan ukhilafi apa? Kunut tidak kunut. Karena ulama ada yang kunut ada yang tidak tahu. Bapak biar kunut tetap muslim. Tidak kunut tetap muslim. Karena bau khilafiyah itu. Tapi kalau yang dibongkar yang tidak diyakini yang wajib dan itu sudah disepakati, kufur, keluar dari agama ini.
Oleh karena itu Sayyidina Umar pernah bilang begini, siapa yang memisahkan antara solat dan zakat, aku tebas kepalanya. Aku perangi orang yang memisahkan solat dengan zakat. Longolah jalo zakati, wajib itu berpuasa. Longolah boleh puasa, jalo tabia, wajib itu berpuasa. Oh tabia terserah. Sayyidina Umar sangat marah kalau ada yang memisahkan satu paket ini rukun Islam. Syahadatain, solat, zakat, puasa, haji, umroh bagi yang mampu. Sepakat, tidak ada satupun yang tidak sepakat. Jangan bongkar itu, Bu. Maka jamaah sekalian yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban solat adalah kewajiban yang harus diyakini seumur hidup. Yang kedua, solat itu dibagi dua. Ada solat wajib dan ada solat sunnah. Yang wajib itu apa? Solat wajib itu adalah solat yang difardukan, diwajibkan, wajib. Kalajalo mu'tabu pahala, wantolalo mu'tabu dosa. Solat berpahala. Kau tidak bikin, kau berdosa. Pada boleh tolali, kenapa? Karena jauh untuk betul dosa. Ya. Maka jamaah san rahmati Allah, ada kategori wajib, ada yang sunnah. Ini rata-rata so tahu. Mana yang wajib? Islam, isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ustaz, watia bolo tabia isya, subuh, lohor, asar. Ibo islaya. Ustaz, watia bolo tabia magaribu. Berarti ibo magaribu, boem. Kalau tidak sholat sama sekali, bo isi alam. Bo isi alam itu Islam. Ya, isi alam yang dimaksud isya, subuh, lohor, asar, maghrib Islam. Tidak bisa Pak. Yang diterima Nabi itu 50 waktu, baru ada keringanan tak? Terakhir tinggal 5. 5 itu nilainya sama dengan 50. Bayangkan yang 50 itu kalau diwajibkan. Wow, subhanallah. Lapatom nade pangimbam tabia. Lapatom keluar mede nonton WSM tabia. Lapatom habis makan sholat. Karena 50 waktu. Tapi Allah bilang ringankan dia yang 50 jadi 5. Jadilah kewajiban itu yang disebut yang diwajibkan. Yang sunnah Pak, yang sunnah banyak. Ada yang mengiringi, ada yang tidak. Ada yang mengiringi yang wajib, ada yang tidak mengiringi yang wajib. Contoh yang mengiringi yang wajib. Kita mulai dari malam. Salat maghrib. Namanya salat maghrib. Mengiringi salat maghrib itu ada namanya 2 rakaat qabliyah. Tapi dia tidak muakkadah. Salat sunnah itu ada yang ditekan. Kalau boleh bikin, ada yang dikasih kebebasan. Untuk 2 rakaat maghrib, Nabi bilang, sallu qablal maghrib liman sya. Silakan sholat 2 rakaat maghrib qabliyah. Ya, sebenarnya tidak bisa sebut qabliyah. 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang mau saja. Itu berarti tidak ditekan, tidak dituntut sekali kita harus sholat. Tapi ba'da maghrib, as-salatu ba'dal maghrib, rakaatan, 2 rakaat ba'da maghrib, itu namanya 2 rakaat yang mengiringi sholat maghrib. Sebelum isya itu tidak muakkadah, tidak dituntut sekali. Tapi kalau dibikin boleh, karena Nabi ada hadis umumnya, mabaina antara 2 azan itu sholat. 2 azan itu azan dengan qamat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Muakkadah ghaira muakkadah, dituntut tidak dituntut, bikin. Karena Nabi bilang dalam bentuk umum, di antara 2 azan itu ada sholat, di antara. Sesudah isya dituntut. Kalau sebelum tidak dituntut Bu ya, sebelum isya itu.
Tapi kalau bikin, alhamdulillah. Sehingga saya bilang, usunah tiba itu bu, yang sunnah itu kalaja mau otak pahala, tolalo itu jam otak pudusa, jam otak pahala, tapi rugi. Ya, rugi. Kenapa? Fasilitas yang Allah berikan itu untuk melengkapi yang wajib, namanya yang sunnah. Subuh rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar oleh para ulama, termasuk ada beberapa fatwa dari Saudi Arabia, yang dimaksud dengan sholat sunnah fajar itu 2 rakaat qabliyah. 2 rakaat qabliyah sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Dia adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Oleh para ulama mengatakan takaya itu lo tabia 2 rakaat sebelum subuh, karena dikuasai semua. 2 rakaat fajar khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Sesudah fajar tidak ada sesudah subuh. La salata ba'da salatis subuh, tidak ada 2 rakaat subuh. Yang mengiringi beda dengan yang tidak mengiringi. Berikut duhur, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Ada riwayat menyebutkan 4 rakaat. Boleh 4 rakaat sebelum atau 4 rakaat sesudah. Ya, berikut asar, 2 rakaat sebelum asar. Sesudah asar tidak ada 2 rakaat. La salata ba'da salatil asri. Tidak ada. Yang mengiringi solat wajib tidak ada. 2 rakaat sesudah asar. Tidak ada. Ada yang mengatakan yang dituntut itu ada 11. Ada yang mengatakan yang dituntut itu ada 10. Ulama berbeda di situ, di kalangan para ulama. Dan di antara yang saya sampaikan itu adalah pendapat para ulama, mana yang muakkada dan mana yang ghair muakkada. Mana yang dituntut, mana yang tidak dituntut. Al-muhim, yang penting adalah apapun itu selama dia ada perintah, ibu-ibu sekalian lakukan, karena dia akan menyempurnakan semua hal-hal yang wajib kita laksanakan. Jamaah sekalian, berikut. Jadi tidak ada yang wajib kecuali 4 waktu itu ya. Yang 5 waktu. Berikut yang sunnah. Yang sunnah banyak. Yang tidak mengiringi. Tadi kan yang mengiringi tak? Yang mengiringi itu pun ulama berbeda. Sebelum Isya ada yang mengatakan tidak. Dia bukan qabliyah. Pokoknya solat antara 2 azan itu. Azan dan qamat. Ada solatnya. Karena dia tidak muakkadah. Yang kedua ini Bapak Ibu, yang tidak mengiringi solat wajib. Apa itu? Yang tidak mengiringi solat wajib. Pertama, solat sunnah wudu. Biar tidak basambayang tapi wudu sunnah wudu. Ya, solat sunnah wudu ini fadilahnya apa? Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, sami'tu daffana alaika fil jannah. Waktu dia turun dan dia cerita kepada para sahabat, dia ketemu dengan Bilal bin Rabah. Maka Nabi katakan, Bilal, sami'tu daffana alaika fil jannah. Waktu aku ke surga, bunyi terompahmu solo pule Bilal, saya sudah dengar seolah kau yang datang masuk surga dengan sandalmu itu. Itu artinya Bilal itu calon surga karena sandalnya di sana. Ya, Masya Allah. Apa amalan Bilal? Kata Nabi, Bilal ini adalah seorang sahabat yang tidak pernah melepaskan setiap dia wudu, mau sholat tidak sholat, ya, sholat wajib maupun sholat sunnah, pasti sesudah wudu dia melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah wudu. Bahwa itu yang bikin masuk surga dia. Itu jaminan itu yang Rasul kasih. Berapa rakaat? 2 rakaat Pak. 2 rakaat. Dilaksanakan di mana? Dilaksanakan di rumah, boleh dilaksanakan di masjid. 2 rakaat wudu. Berikut ada yang disebut dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid. Bagaimana cara mengerjakan? Bahwa 2 rakaat. Setiap masuk masjid disunnahkan 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai penghormatan pada masjid. Ya, kecuali ada kecualinya bagi orang yang haji,
bagi orang yang umroh, kalau dari hotelnya dia berniat mau bertawaf, entah tawaf wajib maupun tawaf sunnah, Bapak Ibu, maka tidak berlaku 2 rakaat tahiyatul masjid. 2 rakaat itu diganti dengan tawaf. Tapi kalau dia datang ke Masjidil Haram, tidak niat tawaf, sembahyang, tidak bertawaf, maka berlaku solat sunnah tahiyatul masjid. Itu gantinya. Yang ketiga, jadi yang mengiringi itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Yang tidak mengiringi itu di luar, Pak. Salat sunnah wudu tadi. Yang kedua ada yang disebut dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Dilaksanakan di mana? Tidak boleh dibikin di lapangan. Dan tidak boleh pula tahiyatul masjid dibikin di rumah. Ya, karena tidak ada tahiyat lapangan. Tidak ada juga tahiyat rumah, tidak ada. Yang ada tahiyatul masjid. Subhanallah. Tidak boleh. Karena ada rata-rata yang ada yang bikin di rumah. Ustaz, so capek pergi di masjid, boleh tahiyatul masjid di rumah? Tidak boleh. Atau orang lagi sholat Idul Fitri, pakai mai jas, tampe mai lo sorpani, to lapangan pak mai sepatu. Dunggama ternyata Allah tahi takabirua, enggak aja takabir, malah langsung takabiru. Allahu Akbar. Dia sendiri yang berdiri. Orang bilang, tapi Allah tiap beta tahiyat lapangan. Ya, tidak bisa dibikin kecuali di masjid. Ya, termasuk musalla, tempat. Ya, bedanya masjid dan musalla itu, kalau musalla ya tidak dibikin Jumatnya. Kalau dia masjid dibikin Jumatnya. Berikut salat sunat apa, Bu? Apalagi? Salat sunat mutlak, kapan saja itu salat sunnah. Ya, kapan saja salat sunnah, 2 rakaat paling minim. Salat sunnah qiyamul lail. Apa qiyamul lail? Salat sunnah di malam hari. Qiyamul lail itu termasuk dia tahajud. Ya, witir Allah disebut dengan qiyamul lail. Hanya bedanya kalau tahajud disebut qiyamul lail yang dilaksanakan sesudah tidur. Tapi kalau dia sebelum tidur namanya qiyamul lail biasa. Berapa rakaat? Rasulullah SAW melaksanakan 11 rakaat. Di luar Ramadan maupun di dalam Ramadan. Riwayat dari Sayyidah Aisyah. Di riwayat yang lain dalam kitab Subulul Huda, Rasulullah melaksanakan qiyamul lail variasi. Ada yang 20, ada yang 26, ada yang Masya Allah. Sehingga karena variasi sholat ini banyak, rakaatnya banyak, ada ulama kontemporer mengatakan untuk sholat malam tidak ada batasannya. Sebelum tidur namanya qiyamul lail biasa. Sesudah tidur dan bangun tengah malam namanya tahajud. Tengah malam, Bu, ya. Saat waktu imam tulu jam 8, patambang umay jam 8:30, malam tahajud. Para kolol itu. Memang benar sok bangun, tapi belum tengah. Nisfahu awin minhu qalila au zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tengah malam indah, Pak. Jam 12 so gaga, 2:30 lebih gaga, Pak. Oh, subhanallah. Bapak Ibu, kalau kita dibuka oleh Allah mata kegaiban ini, itu tengah malam, tak buka itu alam itu. Tak buka itu langit, jamaah san rahmati Allah. Dan Allah turun dalam bahasa hadis, dia mengampuni dan dia menerima permintaan semua hambanya. Oleh karena itu doa yang dibaca di tengah malam setelah kita melaksanakan sholat itu mustajab. Dalilnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, di sebahagian malam, fatahajjad, tahajjada ya tahajjad itu kage. Itu berarti bangun dari tidur. Fatahajjad bihi nafilatan laka, kau salat sunnah nafilah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah mengangkat derajatmu di makam yang paling indah. Subhanallah. Doa dikabulkan oleh Allah
ya, permohonan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang berdoa di waktu yang diijabahi oleh Allah. Ya, Sayyidina Umar itu sebelum perang, menurut dia, ya, menurut Sayyidina Umar, kekalahan itu bisa saja karena tidak bertahajud sebelum perang. Sehingga besok mau perang dia periksa semua tenda. Kalau yang besok mau perang ini tahajud malam ini, aman dia mau perang besok. Kenapa? Karena mereka sudah bikin negosiasi dengan Allah. Kita harus menang. Tapi kalau tidak ada yang tahajud, ragu-ragu Pak. Kemungkinan menang bisa saja menang, bisa kalah. Kekuatan tahajud itu luar biasa. Maka oleh karena itu tidak diwajibkan tahajud ini. Tapi apa? Dimotivasi bagaimana tetap dilaksanakan. Ustadz, 3 hari tidak tahajud, bangun Bu. 1 minggu tidak tahajud, bangun biar cuma 1 malam. Kalau memang sulit sekali. 1 bulan tidak tahajud, hati-hati Bu. Kalau 1 bulan tidak pernah kita bangun di tengah malam dan sujud kepada Allah, hati menjadi keras. Ya, apalagi itu tuluh lipai itu, susah Ustadz. Apalagi itu tuluh toka tuluh gagak, bohu. Ya, pakai kipas angin atau pakai AC, memang halangannya luar biasa. Halangannya luar biasa. Tapi kalau mampu itu kita bangkit, insya Allah amalannya dianggap oleh Allah sebagai amalan yang banyak. Jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada solat-solat yang lainnya. Solat sunnah itu misalnya ada solat sunnah Idul Fitri. Imam Abu Hanifah mengatakan solatnya wajib. Idul Adha, ya, ada solat sunnah yang lainnya, seperti solat sunnah apa lagi? Jamaah san rahmat, solat sunnah ihram bagi orang yang haji dan umrah, solat sunnah tawaf, ya, itu ada diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan yang lainnya. Saya kira ini pengantar, ya, pengantar kita membahas malam hari ini tentang solat, hukumnya solat. Dan kemudian pembagiannya, ada yang wajib, ada yang sunnah, dan mari sama-sama kita kerjakan. Saya kira ini pengantar dan silakan Bapak Ibu untuk bisa berbagi malam hari ini dalam pertanyaan dialog kita seputar sholat wajib dan sholat sunnah. Terus Allah tambahin tuh. Tanono lo. Pakailah bahasa, mau pakai bahasa biasa. Hulu-hulu entah lo mau ali. Mula-mula 2 lo mau ali. Terus lo. Ya. Oh. Padaran terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan Pak Ustadz. Ya. Ini mungkin sedikit melenceng dari materi, tapi kami sempat mendengar begini Pak Ustadz. Ada masjid, misalnya di saya, masjid dekat rumah, tapi saya tidak sholatnya di situ, sholatnya di masjid sebelah. Nah, pertanyaannya begini, ini diungkap bahwa ketika masjid dekat rumah saya sudah azan, tapi saya lewati tidak sholat di situ, saya cuma sholat di masjid sebelah. Oke. Nah, itu orang mengatakan bahwa itu tidak bisa. Nah, itu yang pertanyaan saya. Apa benar tidak bisanya itu? Baik. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, itu mengenai salat jenazah. Ketika kita mau layat, itu sudah ambil wudhu dari rumah. Tapi ketika di sana, kan di tempat jenazah, di tempat melayat ini kan banyak orang. Sering kita bersentuhan dengan perempuan. Nah, kira-kira sah tidak salat kita atau air wudhu itu batal atau tidak? Makasih Pak Ustadz. Baik, ada 2 lagi. Bikin ibu-ibu lagi 1. Pak Guru. Tolong Pak Guru. Ya.
Kak Ari bertanya. Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sangat tertarik sekali dengan materi. Yang pertama, sholat yang tidak utuh, artinya cuma tidak utuh Tidak lima apa? waktu. Begini Ustadz, saya tadi divaksin dan reaksi dari vaksin itu memang cepat terasa pada diri saya. Saya pulang dari vaksin, langsung makan, langsung ada tanda rasa mengantuk sekali. Memang sudah tidak bisa ditahan. Terus saya tertidur lelap, tidak sempat sholat asar dan maghrib. Ya, jadi bagaimana untuk pribadi saya tentang sholat yang saya sempat lewati tadi. Yang kedua, kami sudah paham tentang sholat sunat wajib mengiringi sholat sunat mengiringi sholat wajib dan sholat sunat yang tidak mengiringi sholat wajib. Ya. Yang perlu saya minta untuk ditekankan itu, kalau untuk niat sholat sunat wajib mengiringi wajib, yaitu sunat qabliyah dengan ba'diyah. Yang niat untuk salat sunat wudu dengan salat sunat yang jelas sudah salat tahiyatul masjid di masjid, di lapangan dan di rumah tidak ada. Cuma niat untuk salat sunat wudu itu Ustadz yang belum jelas untuk kami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita jawab pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Dari Pak Darwan, beliau bertanya tentang apa hukumnya orang yang rumahnya dekat masjid, pas azan, sholat tidak di masjid itu, dia lewati masjid itu yang dekat dengan rumahnya, dia sholat di masjid yang lain. Kasus di sini atau di luar? Di sini. Oke, luar biasa. Apa hukumnya Ustadz? Pertama, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu, kalau ada yang begitu, saya mau tanya dulu, kenapa tidak sholat di sini, hanya sholat di sana? Nah, begitu toh, harus tahu dulu, kenapa tidak sholat di sini, hanya sholat di sana. Pasti dia punya alasan, Bu ya. Di antara alasan itu, Ustadz, saya lebih tenang kalau sholatnya di sana. Di antara, saya lebih tenang. Kenapa tenang di sana? Karena DP imam dorang yang balatihan di sini, misalnya. Nah, gitu toh. Yang kedua, kenapa tidak sholat di sini? Ya, kenapa tidak sholat di sini? Hanya sholat di sana. Soalnya CP keluarga lebih banyak di sana. Banyak ini kemungkinan, Bu. Ya, dan seterusnya. Poinnya Bapak Ibu kalau tanya apa, bagaimana kondisi sholat seperti itu? Ya, ibu-ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bikin rumah, baru kemudian dekat rumahnya langsung masjid. Kalau kita orang ke Madinah, ukuran Masjid Nabawi pertama itu kurang lebih 30 kali 30. Besarnya 30 kali 30 itu sudah di situ raudhah, ya, di raudhah itu. Kemudian sampingnya itu sampingnya itu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di depan rumahnya Nabi sampingnya itu ada kuburnya. Ya, ada kuburnya. Masjid dengan rumah Nabi kurang lebih, kalau dalam bacaan saya, ukuran pertama 30 kali 30. Yang di situ yang dimotivasi. Kalau di Madinah jangan banyak sholat di pelebaran ini. Perluasan kan berperluasan toh. Yang sunnah sekali itu di mana? Di bangunan pertama yang dibangun. Hadis dan riwayat ini menyebutkan, menjelaskan kepada kita bahwa Nabi bangun masjid, bangun rumah dekatan. Dan ketika waktu sholat, dia tidak sholat di masjid lain, tapi dia sholat di masjid situ. Itu hukum asalnya.
Apa itu hukum asal? Ada dua Bu ya. Ada hukum asal dan ada kebijakan. Kebijakan itu tetap pertimbangan. Hukum asal tidak beradab orang yang rumahnya dekat dengan masjid dan dia tidak sholat di masjid itu. Ya, tidak beradab Pak, tidak beradab. Tapi kalau ada pertimbangan dan kebijakan, ada hal yang membuat dia menarik di masjid yang lainnya, maka boleh dia tidak sholat di masjid itu dan boleh dia sholat di masjid yang lain. Dengan catatan tanpa harus mengatakan bahwa masjid ini tidak gagah, masjid sana gagah. Itu yang dijaga. Itu hedah harus pajamullah hulua. Ya. Hadis yang menyebutkan, Nabi mengatakan, tapi hadis ini lemah. La salata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ini hanya sebagai dalil bahwa orang yang rumahnya dekat masjid jangan solat di rumah, tapi solatnya di masjid. Kecuali rumahnya jauh dan halangannya terkadang ada, boleh kau solat di rumahmu, tapi afdal kau dengar azan dan kau datang ke masjid, itu afdal. Ya, kasus tadi yang solat di masjid yang lain, yang dia tinggalkan adalah masjid dia, solatnya sah. Ya, solatnya sah. Hanya ukuran gagah tidak gagah itu sama manusia. Tapi berkaitan dengan solatnya, dia sah. Jangankan di Dutohe, di Padengong sama saya, balewat 2 masjid. Ya, balewat 1 masjid. Kita juga dulu begitu. Ya, omong-omong saya dan Pak di sini balewat 2 masjid. Karena memang lopatnya 2 masjid. Subhanallah. Kita tinggalkan itu ya. Dan itu aman. Selama kita bisa menjaga jamaah san rahmati Allah. Kalau boleh biar lebih aman Pak Darwan ketika mau masuk masjid, mau ke masjid yang kedua, usahakan tidak ditahu oleh orang yang dekat masjid pertama. Ya, supaya jamari ungguli silita. Nah, oleh karena itu idealnya 2 itu bisa kita laksanakan. Saya tidak tahu buat ibu mahi yomang amilah. Ya, saya tidak tahu. Pokoknya statusnya ada hukum asal, idealnya dia sholat situ. Tapi kalau ada hal, maka Bapak Ibu boleh sholat selama bisa menjaga persaudaraan dan persatuan. Saya kira itu. Yang kedua, pertanyaan masih dari Pak Darwan juga. Apa ya? Sholat mayat. Ibu-ibu sekalian, di Mekah dan di Madinah itu, di Mekah ketika tawaf, memberlakukan madhab yang mengatakan sentuhan tidak membatalkan. Ya, hukum asal menurut Imam Syafi'i, ya, yang tidak muhrim bersentuhan kulit dengan kulit batal. Itu yang dipahami oleh salah satu aliran dalam fikih. Ya. Aliran 2, 3, 4 tidak. Dia bilang batal, dia tidak batal kalau dia ada penghalang. Yang ketiga bilang tidak batal, yang dimaksud yang sentuhan jima. Sehingga batal air wudu kalau suami istri berhubungan, itu pun dia pahami. Yang ketiga tidak batal bersentuhan biar kulit dengan kulit kalau hati tidak bagara. Begitu? Kalau hati bagara berarti batal wudu. Ulama berbeda di 4 pendapat itu. Ketika di Mekah orang tawaf, maka tidak diberlakukan pendapat Imam Syafi'i yang memutlakan batal. Kenapa? Pusing dan repot setelah bersentuhan waktu tawaf. Poli Muhammad Talhu Tabi'ah. Muhammad Talhu Tabi'ah tiba Pak Ibu di sebelah. Di lantai 2 Pak, di lantai 2 sana. Ini Ka'bah itu di lantai dasar. Masjidil Haram itu 4 lantai. Model stadion sekarang modelnya. Masya Allah. Tidak mungkin kita keluar semua setelah bersentuhan dengan perempuan. Maka dalam kondisi seperti ini yang disebut dengan ad-daruratus syar'iyyah,
tidak memberlakukan pembatalan wudhu secara mutlak kulit dengan kulit karena dia bisa memberatkan. Dan itu pendapat boleh. Di sholat jenazah, kalau kita orang mengatakan mengambil pendapat bahwa kulit dengan kulit itu batal, maka caranya menghindari untuk tidak bersentuhan. So tidak boleh Ustaz, tidak bisa dihindari. Mari rumah otak pula, darah tahu. Sallu kama tasha, salatlah kama, salla ala halika, salatlah dengan kondisi seperti itu. Tidak masalah. Ya, apalagi misalnya bersentuhannya cipu dengan bercipu dengan kita orang punya pakaian. Saya kira begitu ya. Boleh jamaah sekalian. Berikut yang ketiga. Pak Guru ya. Divaksin, kemudian ngantuk, tertidur, 2 waktu sholat terlewati, sholat asar sama sholat maghrib. Maka Nabi katakan jamaah san rahmati Allah, Nabi bilang, salasatun, ada 3 golongan, rufi al-qalam an salasatin. Tidak ada 3 golongan yang tidak kena beban syariah. Ini kan beban toh, ini mau sholat, ini beban, namanya beban syariah. Kecuali 3 golongan. Yang pertama, as-sabiyu, anak kecil tidak dibebani sesuatu sampai dia dewasa. Ukuran dewasa berapa? Ada mengatakan 12-13 tahun. Kalau dia 13 tahun sudah tahu mana hak mana batil, hukumnya dia sholat dapat pahala, dia tidak sholat dapat dosa. Tapi selama dia belum balik, maka dia tidak berdosa kalau dia tidak sholat karena belum kena hukum. Yang kedua, an-naimu hatta yastayqidha, ya, tidak berlaku hukum pada orang yang tidur sampai dia terbangun. Ada tidur, tuluh jam 10 dumadupol, bang mai jam 10 lahoi. Ya, 4 waktu sholat Pak ya. 4 waktu sholat. Ustaz caranya bagaimana? Sota tidur. Saat tidur tidak berdosa. Tak bangun kamari, ingat itu 4 waktu sholat. Wajib diqada. Wajib diulang. Namanya sholat jamak. Digabung dari zuhur, asar, maghrib, isya. Bikin 1 kali, tidak mengurangi jumlah rakaat, hanya dipisah dengan qamat. Dan Nabi pernah seperti itu. Jadi Ustadz, untuk asar dengan maghrib itu boleh saya jamak? Tunggu, saya mau ke sana. Belum selesai. Kan mau dari umum ke khusus dulu ini toh, biar paham. Ya. Masuk pada pertanyaan, yang ditinggalkan tidak 4 waktu toh? Yang ditinggal hanya 2, yaitu asar sama maghrib. Bapak bangun jam berapa? Jam 7 ya. Kalau bangunnya jam 7 dan masih waktu maghrib, waktu itu sudah wajib untuk mengqada. Dari asar dulu baru maghrib. Asar 4 rakaat, baru qamat, baru maghrib 3 rakaat. Ya, dia qada apa ya? Solat qada itu adalah solat yang dilaksanakan di luar waktunya. Ya, itu kalau kagetnya nanti jam 7. Tidak boleh kaget misalnya jam 5:30, masih setengah jam kan asar toh, enggak nunggu pura-pura tuh tuluh padahal mah ulah-ulah ya, itu tidak boleh. Para kolol tangguh dia itu. Para kolol sama dengan orang yang pasang alarm, dia pasang 4:30. Pas lo babunya alarm, sadar kan dia? Patah pilah tadi. Mau bulu hutu ya betul. Patah tuluh. Ustaz, tak bangun jam 7. Bukan tak bangun jam 7. Tak bangun 4:30. Bo pilah temu itu alarm. Jamnya masuk itu. Oke. Bapak bangun jam 7 tuh? Masih ada waktu sholat. Silakan dimulai dari asar. Kemudian maghrib. Ya. Isyanya tidak ada lagi. Sudah biasa. Ya. Tidak diqada, dosa besar bu, bukan dosa kecil itu. Karena meninggalkan sholatnya dosanya dosa besar. Oke, berikut yang keempat, niat sholat. Ya, dari awal saya sampaikan niat itu biar tidak terucap,
atau diucap. Yang penting substansi niat itu keinginan kuat melaksanakan sesuatu. Tiba so makan tadi maghrib? Sudah toh? Ada makan tadi toh? Makan apa? Makan nasi toh? Waktu berhadapan dengan piring, dengan sendok, dengan nasi, tiba apa bilang, saya mau makan nasi. Tidak toh? Tidak, karena memang so ada piring, so ada sendok, sudah ada nasi, itu indikator bahwa Bapak benar-benar mau makan. Tidak harus mau dibilang. Yang penting ada keinginan kuat untuk melaksanakan sesuatu. Itu satu. Yang kedua, Ustadz, biar kuat saya mau lisankan. Boleh. Ya, salat sunnah apa tadi? Ya, usalli salatal wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Ya, sunnatan lillahi ta'ala. Bahasa Arab, pakailah bahasa Indonesia. Saya berniat sholat 2 rakaat wudu sunnah karena Allah. Agama mudah, ya, agama mudah. Sudah, masih ada pertanyaan? Nah. Ayo, ibu-ibu sekalian. Pak Menteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustadz tentang posisi sholat antara suami istri, misalnya sholat tahajud di rumah atau sholat sunnah di rumah, itu apa, misalnya kan kalau ruangan luas, dia apa posisinya sejajar dengan laki-laki, maksudnya istri di belakang sejajar lurus, atau dia di samping. Itu kan kalau istri. Kalau misalnya kita sholat dengan yang bukan mahram, perempuan, posisinya seperti apa Ustadz? Ya. Itu dulu Ustadz. Ya, yang lain? Mana? Ibu-ibu? Ibu-ibu ini? Ya, terdoleh. Itu ada. Ibu siapa? Oh ya. Ibu Saprin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau bertanya, yang pertama, kalau misalnya untuk wanita, misalnya sholat berjamaah, wanita sholat berjamaah, apakah imamnya di depan atau sejajar? Kemudian apakah misalnya sejajar, apakah kalau misalnya ganjil, apakah imamnya di tengah atau di samping kanan atau di samping kiri? Kemudian untuk mau bertanya lagi, untuk setiap sholat apakah harus membacakan doa iftitah? Maksudnya walaupun sholat fardu atau sholat sunnah, apakah harus tetap membacakan doa iftitah? Kemudian yang menjadi pertanyaan saya juga, saya pernah mendengar bahwa kalau misalnya ada sholat-sholat kita yang misalnya sudah tertinggal, misalnya waktu masih SMA atau masih SMP lah, kemudian tertinggal belum sempat dikerjakan, apakah bisa kita ganti atau bagaimana? Apa yang dilupa? Apa yang dilupa tadi? Apa sholat yang sudah, maksudnya sudah lewat? Oh, yang ya. Iya, apakah bisa diganti pada saat sekarang atau tidak bisa? Mungkin sementara itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, kasih ingat Pak ya. Pak Menteri, apa tadi? Posisi, oh ya, posisi istri ya. Rumusnya ibu-ibu sekalian, namanya imam dia di depan.
Tidak boleh sholat biar dua orang dan posisinya sama. Posisinya sama, tidak boleh. Dan ukuran sama itu ibu-ibu sekalian tidak bisa didasarkan panjang pendek. Ustadz, yang di samping dia pendek, ya, biar dia mau maju melebihi saya sebagai imam, dia tidak mau dapat riki, saya pakai kepala. Ya, bukan di ukuran kepalanya dia mau lihat posisi berdiri, bahwa namanya imam pasti dia di depan, makmum namanya makmum pasti di belakang imam. Hanya bedanya kalau dia makmumnya sendiri, makmumnya satu orang, maka posisinya apa? Posisinya di samping. Kalau misalnya dia istri, dia tidak berdekatan sekali seperti kalau dia laki-laki, karena posisinya harus dipisahkan sedikit. Ya, kalau dia laki-laki sekalipun istri, ya sekalipun istri, jamaah san rahmati Allah, kalau dia laki-laki sama-sama, posisi dekatnya hanya model seperti begini posisi kakinya. Ini kakinya imam, ya, berdiri imam, kemudian dia berdiri di sini. Artinya dekat sekali dengan posisi imam, ya. Kalau istri karena jenis kelaminnya perempuan, jangan sampai sudah menyamakan posisi laki-laki, tidak harus dekatan sekali dengan apa? Dengan suaminya. Dia agak ke belakang tapi tidak ke belakang sekali. Yang penting hanya membedakan itu laki-laki, ini perempuan. Berikut yang kedua. Tadi banyak ya. Yang bukan mahram. Ya. Yang bukan mahram, kalau dia dua orang perempuan toh? Ya, dua orang perempuan, dia di belakang posisi dua orang dengan istri. Tidak bisa mau kasih pisah. Karena kau bukan istriku, kau di belakang istriku. Karena kau istriku, istriku harus di belakang pas saya. Tidak boleh. Jadi posisinya, jangankan Pak, jangankan perempuan-perempuan, laki-laki kan ada masbuk, ditemui oleh masbuk. Ternyata yang menjadi makmumnya kan satu orang. Yang memberikan isyarat untuk mundur itu bukan sama imam. Tapi yang memberikan isyarat biasanya itu boleh. Dikasih isyarat, dikasih tanda di punggungnya, yang dikorek punggungnya bukan punggungnya imam. Karena dia ada makmum satu orang, tapi makmum itu yang kuti kamar di telinga. Ya, supaya otaknya mundur dia. Ada yang kondisinya, ibu-ibu sekalian, setelah dikasih tahu makmumnya, dan makmumnya tidak tahu kenapa dia dipukul di belakang. Dia pergi agak begini. Ada yang model begitu. Akhirnya, ibu-ibu sekalian, kalau imamnya sadar, dua-dua tidak tahu, masuk kamari, masbuk itu dia dekat dengan makmum yang dekat dengan imam tak? Seharusnya dorang ke belakang, ya, mengikuti gerakan sholat, kemudian mundur ke belakang, dua-dua sudah di belakang. Hanya masalahnya kadang dua-dua tidak tahu. Dorang berbaris dekat imam posisi dua. Maka kalau imam sadar, imam yang bergerak ke belakang serong kanan. Biar posisi imam ke depan dan dia di posisi tengah maju depan antara makmum yang ada dua di belakang. Kalau dua tidak tahu, itu laki-laki, begitu juga perempuan, ya. Siapapun dia, kalau lebih dari satu, atur orang dua di belakang. Siapapun dia, ya, karena statusnya harus bikin saf, dan safnya dua itu, safnya dua orang tadi, itu satu saf, dan seterusnya. Boleh ya? Boleh. Berikut, tadi tidak jelas di mic-nya. Sama-sama ibu. Ya, sama-sama ibu. Yang jelas imamnya kalau sama-sama dengan ibu, imamnya tetap di depan, Bu. Karena status imam tetap depan. Tidak bisa ibu-ibu sekalian posisinya
kalau misalnya makmumnya di depan, ibunya di belakang. Namanya imam ayataqaddamal imamu, posisinya itu di depan daripada makmum. Belakangnya silakan ibu-ibu sekalian untuk diatur. Ya. Artinya rumusnya satu, kalau imam sudah di depan, makmumnya posisi di belakang sah. Yang tidak boleh posisi imamnya di belakang, makmumnya ada di depan. Kecuali darurat. Ya, ada yang mengatakan tidak boleh mutlak, ada yang mengatakan darurat boleh. Contohnya, Bu, kalau ada yang mau ke Saudi, saya pernah berjalan dengan ada seorang pembina umroh, pembina haji. Mau sholat maghrib isya atau sholat zuhur, waktu itu pulang dari Madinah menuju Indonesia. So sampai di mana ini? So malam, di kondisi malam, kita mau sholat isya sama maghrib. Masya Allah. Apa yang terjadi? Inginnya Ustadz ini bahwa satu komando azan, dan azannya pakai telepon pesawat. Maka saya yang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang di belakang sambung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu sah, azannya boleh. Hanya masalahnya Mbak Imam, saya di kursi yang ketiga, sementara makmum itu di kursi ya 1-2. Oleh Pak Haji bilang, Ustadz, tidak apa orang di depan, Ustadz yang imam saja di kursi. Ya, bayangkan dia paksa saya suruh imam di kursi. Saya bilang, Pak, tidak boleh, saya kursi ketiga, makmumnya di kursi 1-2. Masa imamnya ada di belakang, makmumnya di depan? Begitu? Hukum asalnya, ibu-ibu sekalian, bahwa seharusnya kalau imam bisa mengusahakan dia di depan. Pas supaya jamaah butol atau pesawat, lo tabia ami magharib wa isya, posisi saya ba imam, ya, makmumnya di depan. Masya Allah. Akhirnya tidak jalan lagi dan Ustadz itu, saya ambil amannya ibu sekalian. Caranya adalah pas saya kamat sholatnya, saya langsung berdiri depan televisi. Kalau ada yang di pesawat penerbangan internasional, depan televisi itu saya berdiri depannya itu. Biar tidak duduk, berdiri, yang lain ada duduk. Itu masih lebih aman dari apa? Daripada imamnya di kursi ketiga, makmumnya di kursi 1-2. Subhanallah. Saya bilang, Ustadz, di kondisi seperti ini katanya. Saya bilang, hari ini saya berdamai dengan Bapak, tapi besok saya takut, saya khawatir dengan kondisi sholat yang masih bisa disiasati, imam di depan. Seperti itu. Yang kedua, Bu, ada pertanyaan tadi menarik yang kedua. Ya. Apakah bisa mengganti sholat yang sudah lalu? Kemudian sholat SMP, apa itu? Pengalaman ini Bu ya? Ya. Ya, ada dua alternatif, tapi ada yang paling kuat. Yang pertama, ijtihad para ulama, ibu tobat di usia 40 tahun, berarti 10 tahun, ya 10 tahun, atau misalnya 20 tahun sebelum itu, kan tidak sholat toh? Hanya ada dua pendapat para ulama. Pendapat paling ringan tapi berat, ya. Dia katakan pendapat yang pertama, ibu mengulangi sholat di setiap waktu sholat datang. Misalnya sholat asar, ibu bikin sholat asar itu 2 kali. Besok sebentar maghrib dilaksanakan 2 kali. Sebentar isya dibikin 2 kali. Sampai kapan? Kan tidak bisa didatap. Kalau ibu bisa hitung 30 tahun itu kalau 1 hari ya 60 tahun 60. Masya Allah. Itu berat, saya katakan tadi sebenarnya dia ringan. Bisa dilaksanakan di qada di setiap datangnya waktu sholat. Tapi ini pendapat minoritas, sedikit sekali yang mengakui ini. Yang pendapat paling kuat dan saya memilih pendapat ini, jika masa lalu kita sudah lewati dan kemudian kita tidak sholat, ya, dan tanpa bisa didata,
maka tubu ilallahi taubatan nasuha, ya. Beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi, ya, orang yang bertobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, orang kaman la dzambalahu, sama dengan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Yang penting tobatnya tobatan nasuha, ya. Jadi ibu SMP tidak bersembayang, SMA tidak bersembayang, nanti usia lanjut sobat sembayang. Ibu kalau tobat, Allah ampuni semua itu, tapi syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau bikin ulang, dosa itu mengulang ulang. Oleh karena itu jangan bikin ulang. Ya, jangan bikin-bikin lagi seperti itu. Istighfar, tobat, tobatan nasuha. Saya kira itu. Ada lagi Bapak-bapak? Salat sunnah apa ya? Oh iya, ya Bu, untuk sholat sunnah itu tidak disunnahkan membaca iftitah, kecuali ya ada sebahagian ulama mengatakan sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha berlaku doa iftitah. Itu orang bilang dia 7 kali takbir, 8 kali takbir dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, dalam beberapa karya para ulama saya baca di takbiratul ihram itu iftitah dibaca. Bismillah, Allahu Akbar kabir atau Allahumma ba'id baini. Baru mulai menghitung 7 kali takbir. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Itu sunnahnya iftitah dibaca di Idul Fitri, di Idul Adha, khusus itu. Selain daripada itu tidak disunnahkan baca iftitah. Qabliyah bukan sebaiknya ya, biar tidak ada para ulama sampai mengatakan sebaiknya. Memang karena tidak ada, ya. Memang tidak disunnahkan baca iftitah. Jadi saat qabliyah tadi kita sholat langsung Fatihah surat. Fatihah surat, bukan tidak baca surat. Sekalipun status baca surat itu sunnah Bu, sah sholat. Tapi setiap sholat, kalau dia sholat pasangannya pasti surat. Kecuali sholat jenazah, hanya ada Fatihah, sisanya tidak ada surat. Untuk lainnya coba lihat. Nabi sholat witir, ya, di 20 rakaat, Nabi baca rakaat pertama, Sabbihi, rakaat kedua, apa? Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga, 3 qul huwa, itu menunjukkan, begitu juga, dia sholat malam, sesudah sholat isya atau mulai jam 10 dia sholat malam, jumlah rakaatnya yang 8 yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu, dia baca surat Al-Baqarah, dia baca surat Ali Imran, dia baca surat An-Nisa, menunjukkan bahwa apapun sholat sunnah sesudah Al-Fatihah adalah pasangannya mimma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari bacaan Al-Quran, ya. Iftitah tidak berlaku di sholat sunnah, kecuali ada pendapat dan saya mengamalkan di sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ada lagi sana. Terus Bu. Iya, pakai bahasa apa saja Bu, terus. Terdola Ibu, terdola. Ada lagi Pak. Oh, ada lagi. Oh ya. Satu pertanyaan lagi, kalau misalnya kita sholat 4 rakaat, kemudian kalau misalnya 2 rakaat itu kan biasanya sering membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat pendek. Yang perlu saya tanyakan, yang 3 rakaat, kemudian yang keempat rakaatnya itu yang 2 rakaat setelahnya, apakah membacakan surat ayat-ayat pendek juga atau cuman surat Al-Fatihah? Salat wajib. Iya. Ya.
Misalnya zuhur, ya. Zuhur Al-Fatihah dengan surat hanya rakaat pertama, kedua. Rakaat 3 dan 4 hanya Fatihah, tidak ada surat. Maghrib, ya, maghrib rakaat pertama kan ada surat. Rakaat kedua surat, rakaat ketiga tinggal Fatihah. Ya, tidak baca surat lagi. Ada lagi pertanyaan Pak Ustadz. Kalau misalnya salat zuhur, karena hanya 2 rakaat itu yang ada surat. Bagaimana dengan makmum? Bagaimana, Pak? Makmumnya apakah tetap pakai surat atau hanya Al-Fatihah saja? Ya, berlaku sama-sama Bu ya. Imam itu kalau dia sir, maka masing-masing tugas individu. Sir itu tidak dikeraskan suaranya toh? Sir, kalau kebalikannya adalah jahar. Kebalikannya jahar. Salat zuhur, imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah sendiri. So tugas individu itu. Imam baca surat, makmum juga baca surat. Apa harus sama? Siapa yang bilang sama? Karena tidak aku tahu, tidak mungkin Bu. Banyak ini yang sholat baru suka saya sama. Siapa yang tidak sama Bu? Hanya memang ukur-ukur, ya, ukur-ukur. Imam ini biasanya sesudah Fatihah dia senang baca Al-Haku. Jangan orang baca Iqra Bismi. Ya, baru kita kasih alasan, Ustaz terlalu cepat dia. Padahal bacaan Bapak Iqra dia punya Al-Haku. Ya, Bu ya. Jadi kalau dia sir masing-masing tugas individu itu. Tapi kalau dia jahar ada yang individu, ada yang kolektif. Imam baca Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, kolektif, tidak usah kamu baca. Karena kita orang bacaan imam itulah bacaan makmum. Karena itu imam pembacaan itulah bacaan kita. Hanya kita bertadabbur di saat seperti itu. Bukan imam baca Fatihah kita baca Fatihah, imam baca surat kita juga baca surat, mau jadi 2 imam. Ya, maka oleh karena itu harus bedakan mana sir dan mana jahar. Jadi Bu, tadi ya di ayat punya tadi posisinya seperti tadi. Ada lagi? Ya, atau dua lah. Banyak ternyata di belakang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertanyaan saya Pak Ustadz, Ya. apabila kita dalam sholat zuhur atau asar itu kan tidak kedengaran ya suaranya Pak Imam gitu imam. Terus apa yang harus makmum ucap karena kita kan tidak mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Imam. Jadi yang makmum ini harusnya apa yang harus kita ucap dalam sholat tersebut. Ya, terus yang kedua Pak Ustadz tentang sujud terakhir. Itu dalam sujud ini kan doa yang paling makbul itu yang sering kali didengar oleh penceramah atau apa saja sering dibaca di buku. Terus kalau dalam sujud ini Pak, kalau dalam sholat itu kan tidak diwajibkan untuk berbahasa Indonesia gitu dalam sujud karena masih dalam waktu sholat. Jadi padahal dengan banyaknya yang harus kita minta dalam sujud terakhir itu, tapi dalam bahasa Indonesia ini gimana Pak Ustadz? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dibaca oleh makmum ketika imam lagi baca? Kan sholatnya 2, ada yang didengar, ada yang tidak toh? Kalau imam baca Al-Fatihah dan dia sholat zuhur Bu ya, imam baca Fatihah, ibu juga baca Fatihah. Imam baca Fatihah ketika jahar, ibu jangan baca Fatihah.
Apa tugasnya? Mentadaburi dan memikirkan apa yang dibaca. Jangan bermain kamu. Imam baca surat dan dia jaharkan, imam baca surat dan dia keraskan, ibu memikirkan makna khusyuk pada bacaan itu. Imam baca surat tidak dikeraskan, ibu baca surat juga tidak dikeraskan. Ketika imam jahar, kita dengar. Ketika imam sembunyikan sir, kita Allah baca. Itu rumusnya. Ya, itu rumusnya. Bisa dipahami Bu ya? Maghrib, imam baca Fatihah rakaat pertama, dengar. Dia baca surat, ya, dia baca surat, kita dengar. Rakaat kedua sama, rakaat ketiga imam tidak keraskan Fatihah, dia baca Fatihah, kita juga baca Fatihah. Dia baca surat tidak dapat dengar, tidak, rakaat ketiga tidak, dia baca Fatihah, kita cukup juga baca Al-Fatihah. Jadi bikin seperti itu semua model sholat. Yang kedua apa tadi? Dalam sujud terakhir. Doa pakai bahasa Indonesia. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru bid-du'a. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah saat dia lagi sujud. Maka oleh para ulama dikatakan fa'akthiru. Perbanyak berdoa kepada Allah saat sujud itu. Ustadz, banyak doa, harapan. Tapi katanya tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Solusinya baca dalam hati. Ya, karena alternatif ada. Kalau pakai bahasa Indonesia, banyak sekalian dikhawatirkan Bu. Ya, satu, ini orang Indonesia kalau dia berdoa dan sampai nangis, mau muncul lagi bukan bahasa. Yang muncul tangisan dan itu gerakan tambahan. Ya, gerakan tambahan. Allah. Ada membaca Fatihah dia boleh hiya-hiya. Padahal menangis itu boleh. Menangis yang membatalkan sholat itu kalau yang nangis tidak normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita lagi nangis, meneteskan air mata, tidak batal sholat. Tapi kalau Bismillah jatah yang baca Fatihah, batal sholat. Tidak boleh Bu ya. Jadi ibu alternatifnya bahasa Indonesia itu aja bahasa tabiah. Sehingga alternatifnya afdal doa itu dibaca di dalam hati. Jadi hati ketika membaca yang muncul adalah kekhusyuan. Dan itu luar biasa. Hotspotnya Tuhan dalam diri manusia kan dalam hati. Kalau dia ucap, ya, dia ucap innallaha la yandur ila ajsamikum. Aku tidak melihat model mukamu. Aku tidak melihat model postur tubuhmu. Aku melihat apa yang ada dalam hatimu itu. Ya, itu yang dimaksud dengan keajaiban doa ketika dibaca di dalam hati. Saya kira itu. Ada lagi Pak? Silakan. Makasih. Oh, masih dengan yang sama. Untuk Serta tulis di rumah semua ini. Yang masbuk Pak, yang masbuk kalau misalnya ada 2 orang atau 3 orang yang terlambat sholat, kemudian setelah imam salam, kemudian kita melanjutkan, apakah kita berjamaah atau sholat sendiri-sendiri untuk masbuk. Kemudian ini masih sama dengan yang tadi. Kalau misalnya kita sholat hanya perempuan semua, kemudian apakah imamnya ini harus bersuara besar, harus mengeluarkan suara? Kalau misalnya untuk sholat maghrib atau isya, apakah harus bersuara atau suaranya kecil saja atau tidak bersuara atau bagaimana? Baik, itu dulu Bu ya, 2 dulu ya. Ya, makasih. Apa tadi? Masbuk ya. Masbuk itu adalah orang terlambat melaksanakan sholat.
Ada masbuk tapi tidak dihitung masbuk, sehingga dia tidak melengkapi. Tapi ada yang kedua, masbuk dihitung masbuk harus melengkapi. Begitu toh? Mana masbuk yang tidak dihitung masbuk? Kelihatan masbuk tapi dia sekalipun terlambat tidak ada beban dia yang lain, tidak mengulang atau menambah. Siapa dia? Nabi SAW bersabda, "Man adrakar ruku'a faqad adrakas salah." Siapa yang mendapati imam dalam posisi ruku, sesungguhnya dia telah mendapati solat. Man adrakar ruku'a, siapa yang dapat ibakas salat, maka dia dapat solat jamaah, tidak dihitung seperti masbuk. Kalau dapat ruku sempurna. Tapi kalau dia masuk sebagai masbuk, wa ilo dunggalia, ternyata imam itu ruku, pas dia datang bolos setengah, mau siap-siap sami Allahu liman hamidah, tidak dapat sama sekali karena dia tidak dapat kesempurnaan ruku. Oke. Di luar daripada ruku, maka dia dihitung masbuk. Ustadz, saya dapat i'tidal, masbuk. Apalagi kalau sudah dapat sujud. Maka setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dia tidak salam, tapi dia berdiri menyempurnakan satu rakaat lagi kalau dia ketinggalan satu rakaat. Tapi kalau dia dapat ruku tadi sempurna, sesudah salamnya imam pas salam satu kali, karena tidak dihitung dia terlambat. Itu. Berikut, apa lagi tadi? Masbuk yang sendiri-sendiri atau tetap dia dikenal. Misalnya dua orang datang yang masuk. Iya. Dia sendiri-sendiri melaksanakan yang ketinggalan itu atau? Baik. Masbuk sama-sama masuk di rakaat yang sama, tidak boleh berpisah. Tidak boleh maksudnya bagaimana? Masbuk yang masuk sama-sama, ya, masbuk yang masuk sama-sama setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh mereka bikin model solat seperti tadi. Karena ada kasus dua orang masuk sebagai masbuk, pas imam salam assalamualaikum warahmatullah, satu maju ke depan, satunya mundur, seolah yang satu ini jadi imam, yang satu jadi makmum. Tidak boleh karena sama-sama masbuk. Ya, yang berlaku kalau ada yang berikutnya masuk kamari, dia dapat di situ, ya, dia dapat di situ masbuk yang pertama tadi, maka dia bermakmum sama yang di depan itu. Yang ketiga, keempat masuk kamari, jangan baku sambung, mau banyak sholat. Caranya pergi ambil sana waktu tempat yang kosong, sholat sendiri sana. Kalau tidak, datang dua, bikin lagi, datang dua, bikin lagi, datang dua, bikin lagi. Masa sambungnya, bikin sholat sendiri di sana itu, di posisi sana. Jangan baku sambung itu. Cukuplah tadi yang terakhir itu, ya. Ya, yang kedua tadi dia lihat masih ada sisa, dia ikut itu. Tapi yang masa sambung ya, tidak ada model seperti itu sholat. Bahkan riwayat menyebutkan para sahabat kalau masuk masjid dan kemudian selesai, maka mereka pulang. Mereka malah sholat di rumah. Begitu di Majal Al-Furqan. Baik, ada lagi? Masih? Pak. Iya, masih ada, ibu punya satu tadi. Apa tadi? Oh iya ya. Ya. Apa aminnya.
Jadi untuk perempuan sautul mar'ah aurah. Suara perempuan itu aurat kalau dalam sholat. Kecuali dia disirkan didengar sendiri. Didengar sendiri ya. Dengar sendiri. Dia baca bagaimana? Kalau di antara mereka tetap dia jaharkan tapi tidak seperti imam bakal sejahar. Cukup didengar oleh perempuan yang di situ. Kalau ukuran besar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu besar ya. Maka kalau perempuan semua, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seperti setengah sir, setengah jahar. Saya pernah sholat di belakangnya Pak Ketua MUI. Di belakangnya ibu-ibu Arab. Masya Allah. Pas imam baca waladhdallin, dorang amin suara keras. Karena memang dilihat makmumnya, kalau tidak salah waktu itu hanya saya sendiri makmum dan kecil. Pasti Pak Imam bilang, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ibu-ibu, amin. Saya bilang ibu-ibu. Padahal sautul mar'ah fi shalah aurah. Dia dihitung aurat, tidak boleh. Hanya memang auratnya itu karena tidak boleh didengar oleh laki-laki. Nah sekarang, ibu kan tidak ada laki-lakinya toh? Maka cukup ibu didengar tidak seperti laki-laki bersuara. Tidak terlalu disirkan, tidak juga tidak terlalu dijaharkan. Habis? Mantri masih ada? Sampai subuh sih. Ya. Orang yang melewati sholat sebagian mengkategorikan adalah orang yang melakukan dosa besar. Ya, sehingga cara menghalanginya kalau dia ketahui bahwa tidak boleh melewati orang sholat dan dia lakukan, dia kena dosa besarnya. Ya, yang kedua, tapi kalau dia lewat dan dia tidak tahu bahwa ada orang sholat di situ, maka dia tidak kena hukuman itu. Solusinya kalau sholat pakai apa? Pakai batas, namanya sutra. Sutra itu berlaku jika tidak harus sutra, pembatas apa saja, mau aqua mau apa, hanya membatasi bahwa saya lagi sholat. Itu pun kondisional. Kondisional. Sekarang ibu-ibu sekalian, ya ibu sekalian, orang sudah tahu batas orang sholat di sajadah. Kan dia pas sajadah toh? Maka ukuran terakhir sajadah itulah ukuran dia. Kan orang lihat tidak mungkin dia mau lewat kemudian dia injak sajadahnya. Sajadah menjadi sutra tanda batas dia sholat itu. Yang kedua, dinding juga menjadi batas. Sama dengan orang di saf pertama, kalau sudah saf pertama tidak usah pergi ambil kamar pembatas taruh di dinding. Karena dinding sudah jadi pembatas. Begitu? Berikut di depan juga imam. Kalau sesudah imam itu langsung dinding, ya, tidak usah lagi ditaruh dan tidak ada orang yang melewat di posisi imam begini kecuali orang dari kamar roja atalati imam hem tabia, ya. Maka itu juga sangat kondisional. Yang sangat wajib menggunakan sutra, orang masuk masjid dan dia sholatnya di tengah. Di tengah Bu ya. Di tengah, jade delo main sajadah, jade delo main HP, pen boto pijia, ya. Apapun dia tidak ada, maka di masjid-masjid kadang sudah disiapkan ada yang model kecil itu yang sudah dibentuk ya, ditaruh di depan dia. Atau apa saja, kertas kita taruh situ, tanda orang mau lewat akan lihat bahwa ada batas dia sholat. Saya kira begitu. Hukumnya itu sunnah. Pas Pak. Masih ada satu lagi. Ya. Oh masih ada. Ya. Masih ada lagi. Pak Ustadz mah boleh lihat terus hulo. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ada yang suka menunda-nunda waktu sholat gitu ya. Kadang ini terjadi pada ibu-ibu.
Kalau tiba waktu sholat, kadang lagi mau masak dulu gitu kan Pak Ustadz. Tunggu sedikit lagi, belum DP waktu terakhir begitu dah. DP terus dulu mau masak. Ini gimana ini Pak Ustadz? Apakah kita harus lepas dulu untuk memasak atau kita langsung ambil air wudhu untuk sholat? Gimana Pak Ustadz? Mari kalau buka itu Pak, puasa. Bu, hukum asalnya bahwa as-salatu fi waktiha, bahwa sholat itu di awal, afdalnya di awal waktu. Jadi waktu sholat dibagi 3, awal, tengah, akhir. Ya, orang sholat di awal afdal, di tengah juga masih sah, tapi tidak afdal. Di akhir tidak afdal sekali. Ya, di akhir tidak afdal sekali. Itu satu. Tapi masih di waktu sholat. Yang kedua, uzur itu dibagi 2. Itu halangan dibagi 2. Ada yang disebut dengan halangan syar'i, uzur syar'i. Dan yang kedua, ada yang disebut bukan halangan syar'i. Halangan syar'i itu adalah halangan yang bisa diterima oleh agama. Sementara halangan tidak syar'i adalah halangan yang tidak bisa diterima oleh agama. Kalau yang pertama diterima. Kenapa terlambat? Oh, karena saya bahwa memang tidak bisa ditinggalkan, itu bisa diterima oleh agama. Dan selama halangannya itu sesuatu yang maslahat, tidak boleh yang tidak maslahat. Ustaz, mau lihat ya gabung ya asari wa magaribu, ya, wau isa 1 kali mau lihat. Lontok tonti ibu, lontok dari berangkat tidak, patah bolon tomol, bo puputar ya tomol, patah lo halingai bo termus tua lo ilo talia. Para kolol itu tangguh dia, bukan musafir ti ibu. Ya, maka caranya, Bu, kalau bisa disiasati, bikinlah pekerjaan ibu-ibu itu sesudah sholat, kalau boleh. Masa biasa jam berapa sore? Bolehkah masa itu jam 4.15? Boleh, berarti sholatnya jam 4, kan gak tidak ada beban. Ya, bikin masalah ini, Bu, rumusnya sholat itu semakin dia ditunda semakin berat. Itu sholat dongko jam 2, asar setengah 4 dongko. Pas majam dongko 30 menit. Subhanallah. Semakin ditunda dan itu bukan halangan syar'i. Kan Bu alasan biasa Bu ya. Tidak ada halangan. Maka Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabira, Al-Kabair dia katakan, dosa besar bagi yang sholat dan dia menunda waktunya tidak disebabkan karena alasan syar'i. Benar dia sholat tapi dia dapat dosa. Ya, artinya sah sholatnya, pahalanya potong kalakuan. Ya, terakhir ya. Terakhir. Ya. Cari hal Pak Haji itu. Istri Lisa apa tadi itu? Ya harus mau tanya dulu tuh. Kalau istri sendiri kan. Siapa yang saya mau korek duluan Ustaz? Imamnya atau yang masbun yang jadi makmum? Karena jadi makmum ini cuma istrinya. Jadi dekat sekali dengan suaminya. Dekatnya kan suaminya. Jangan korek istrinya Pak. Oh. Ya jangan korek istrinya. Yang disentuh suaminya. Kalau dia tidak terlalu jauh dari siapa? Dari suaminya, maka suami harus paham pas bapak sentuh dia yang maju, baru bapak yang menyesuaikan di belakang. Atau kalau istri paham, istrinya paham, ada tipe Haji maju, dia yang mundur. Jangan paku sempit 3 orang di situ. Masalah itu, aduh, potensi. Yang bola tetap dia tinggal di apalagi. Terima kasih. Ya. Baik, sudah ya? Oke, insya Allah. Ya, masih ada? Siapa? Masih ada?